Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, untuk yang kali ini melanjut dari video sebelumnya terkait dengan soal ABC ya. Jadi Activity Based Costing. Kita akan lanjut sekarang di PT Audio Hard. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi ini soal-soal yang sudah dikumpulkan dari UTS ya. Jadi untuk yang program studi magister akuntansi ya, dan PPAK untuk Universitas Indonesia. Jadi ini soal-soal yang dikumpulkan terkait dengan ABC. Nanti juga ada soal-soal yang lain kita akan bahas. Nah, untuk sekarang kita lihat nih, sekarang di soal nomor 2. Jadi PT Audio Hard itu memproduksi speaker model A dan model B. Kemudian produksi model A itu more labor intensif ya. Jadi membutuhkan tenaga kerja ya, yang lebih intensif dibandingkan model B. Terus model B juga lebih populer dari kedua speaker ini. Terus ada data model A dan model B. Nah, terus di sini ada unit yang dihasilkan, prime cost. Prime cost adalah direct material ya, ditambah direct labor. Kalau conversion cost, direct labor ditambah overhead. Nah itu. Terus ini ada data overheadnya. Yang ditanyakan adalah hitunglah cost per unit untuk setiap produk dan alokasikan overhead cost berdasarkan direct labor cost (DLH). Yang kedua, hitunglah cost per unit setiap produk, alokasikan berdasarkan metode ABC. Nah, kita langsung jawab nomor 1. Soal 1. Kita tulis dulu modelnya ya. Pertama kita tulis dulu modelnya, model A dan model B. Nah, terus kita tulis di sini prime cost-nya berapa? 1.500.000 ya. Dan satunya 15 juta. Nah, oke, terus kita tulis. Nah, sekarang mungkin sekalian kita masukin juga ya untuk unit yang dihasilkan. Ini aja 20.000, sini 200.000, biar gampang. Terus yang diketahui adalah overheadnya, tapi overhead di sini adalah overhead in total. Maka kita akan menghitung berdasarkan kedua metode ya. Jadi dari soal yang ditentukan itu kita menghitung dari dua metode. Yang pertama metode berdasarkan direct labor hours ya. Jadi berdasarkan metode tradisional. Maka kita lihat direct labor hours-nya itu ada 440.000 ya total ini untuk kedua produk. Maka kita bisa simpulkan kan untuk overhead rate adalah overhead cost dibagi dengan drivernya. Driver di sini adalah yang jadi dasar untuk ini based on direct labor hours. Jadi ini adalah drivernya. Maka karena overheadnya adalah in total ya, kita tulis ini 9.900.000 dan drivernya itu harus dalam in total adalah di sini 440.000. Maka rate-nya adalah 22,50 per direct labor hours. Nah, kalau udah ketemu nih 22,50, maka kan tadi berdasarkan ini ya direct labor hours. Oke. Terus nah, lihat nih, model A itu adalah 140.000, model B adalah 300.000. Nah, karena di sini overheadnya itu based on direct labor hours,
Maka dari rate ini itu kita kalikan dengan masing-masing jam tenaga kerja, di mana model A itu adalah sama dengan 22,50 dikali dengan 140.000. Sedangkan model B, sedangkan model B adalah 22,50 dikali dengan 300.000. Maka di sini adalah total cost, kita jumlahkan adalah 4650 dan 21750. Sehingga kalau kita hitung cost per unitnya, yaitu total cost dibagi jumlah unit. Sehingga 4650 ini kita bagikan dengan 20.000. Nah, kita mulai total cost per unit. Jadi ini sudah menjawab yang soal 1 ya, soal A. Itu alokasikanlah overhead cost berdasarkan jam tenaga kerja atau jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini total overheadnya itu harus sama ya, harus sama sebesar 9.900.000. Nah, kuncinya itu di overheadnya. Jadi kita harus tahu tarif in totalnya dulu, nanti baru dikalikan dengan per masing-masing dari dasar dari cost-nya atau dasar atau drivernya. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu berdasarkan ABC ya. Nah, pertama kita tetap salin dulu nih data ini, karena kita harus masih menghitung ya, terutama untuk yang overhead di sini. Oke. Nah, sekarang kita harus hitung overhead berdasarkan ABC. ABC. Nah, karena ini bukan single tarif ya, maka kita harus kelompokkan dulu. Kita lihat nih. Nah, sini ada kelompoknya, kita ngikutin kelompok dari soal. Jadi di sini ada overhead cost, berarti ada setup cost ya. Terus inspection cost. Terus ada machining cost dan maintenance cost. Nah, makanya kita tulis 7.700.000, 7.100.000, 7.400.000, 7.700.000. Sehingga kalau di total adalah harus sama dengan 9.100.000. Nah, sekarang drivernya apa? Drivernya kalau setup itu kan biasanya kita pakai production run ya. Jadi untuk mengatur setup itu kan biaya persiapan ya. Nah, ini biasanya kita pakai dasarnya production run. Maka di sini drivernya kita tulis 100. Terus inspection sini ada ya, inspection hours itu adalah 2000. Terus ada machining cost itu berdasarkan machine hours ya, itu adalah 220.000. Yang terakhir maintenance adalah 100.000. Nah, karena ini sudah dalam bentuk total ya, jadi sudah dalam bentuk total, jadi tidak ada konversi terhadap unit dan sebagainya, maka ini langsung kita tulis dalam jumlah total. Nah, sehingga overhead rate-nya adalah ini dibagi dengan ini. Nah, ini adalah rate masing-masing
masing-masing dari model ya. Maka kita bisa tulis model A, model B. Nah, model A ini lihat nih setup cost-nya. Setup cost-nya itu kan berdasarkan production run, ada 40 dan 60. Maka 2.700 ini dikali dengan 40. Dan satunya lagi dikalikan dengan 60. Nah, terus yang kedua, inspection hours ini berarti 800 dan 1.200. Maka 1050 di sini dikalikan dengan 800, terus ya, terus yang satu lagi tarif overhead rate-nya ya, kita kalikan dengan 1.200. Kemudian yang ketiga, overhead rate-nya untuk yang machining, machining itu kita kalikan dengan machine hours. Di sini untuk yang model A adalah 20.000. Sedangkan untuk yang model B 200.000. Berarti ini kita kalikan dengan 200.000. Terakhir ada overhead-nya 27 ya. 27 kita kalikan dengan maintenance itu 10.000. Jadi yang A, terus yang B kita kalikan dengan 90.000. Nah, maka ketika A dan B kita total, itu hasilnya harus sama dengan overhead cost-nya. Jadi ini tidak boleh beda ya sama overhead-nya. Nah, ketemulah per A dan per B. Nah, sehingga kalau kita total, yang A itu 2,4, yang B 7,4. Nah, kalau ini kita bagikan dengan, ini kan in total, sementara ini adalah per unit ya, dimintanya per unit. Ya. Nah, kalau dimintanya per unit, berarti overhead-nya, ini adalah per total, 1.500 ini per total. Nanti kita akan bagi jumlah unit. Nah, ini langsung kita linkin aja. Kecuali di sini sudah dalam bentuk per unit. Kalau ini 1.500.000 dan 15 juta ini kan merupakan in total untuk keseluruhan produk. Maka kita masukkan nilai overhead-nya adalah nilai overhead total. Sekarang ketemulah overhead secara total ya, kita masukkan ke masing-masing model sehingga hasil akhirnya menunjukkan cost per unitnya itu menjadi sini 195,41 dan 112,46. Nah, itu untuk yang soal yang tipe soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh lainnya. Oke. Ini kita pakai yang PT Proguard. Saya coba di ini soalnya. Lumayan panjang. Oke, kita coba di bahas soal. Ini nanti kita akan bagi ke 2 video ya, karena ini takutnya nggak cukup. Oke. Kita baca dulu soalnya. Jadi PT Proguard ini memiliki spesialis di bidang produksi barang elektronik.
Dia punya dua produk unggulan, yaitu komputer tablet XY serta komputer desktop FQ. Terus PT Pro selama ini menerapkan perhitungan biaya dengan pendekatan tradisional costing. Nah, selain itu, dalam mengalokasikan biaya overhead-nya digunakan pendekatan dual rate, yaitu overhead diterapkan berdasarkan alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung dan jumlah jam kerja mesin. Nah, ini kita harus catat dulu asumsi atau keterangannya ya. Keterangannya itu berarti overhead-nya itu based on jumlah jam tenaga kerja langsung dan satu lagi jumlah jam kerja mesin. Nah, maka dia punya dual rate ya. Jadi ingat kalau yang tradisional, untuk yang metode tradisional ini dia tidak terbatas hanya ke single rate ya. Soal sebelumnya kan untuk tradisional itu kita bisa hitung berdasarkan misalkan salah satu, kalau tidak jam kerja tenaga kerja langsung ya, bisa juga jam kerja mesin, antara dua. Nah, ini malah digabungkan. Jadi ada variasi soal ini bisa digabungkan. Terus predetermined overhead-nya itu masing-masing 5.000 dan 10.000. Nah, jadi ini malah udah disebut ya rate-nya. Jadi nggak usah kita bagi overhead total overhead dibagi rate dan sebagainya, karena ini dia udah menyinggung secara langsung ya. Nah, dia ada nulisnya, maka kita tulis ini rate pertama ya adalah 5.000 jam tenaga kerja langsung. Terus rate kedua, rate kedua adalah 10.000 jam mesin. Nah, sekarang kita lihat nomor 1, soal 1. Soal 1 itu diminta adalah hitunglah total biaya bagi masing-masing produk dengan menggunakan pendekatan traditional costing. Apakah manfaat bagi perusahaan menerapkan dua rate dalam perhitungan alokasi biaya overhead-nya? Nah, langsung kita jawab ya. Jadi kita jangan lupa, kita harus tulis dulu X. Ini lebih gampangnya nih XY. Ini adalah FQ ya. Jadi setelah teman-teman nanti cara nulisnya seperti apa, terus kita tulis keterangannya. Nah, kalau ini ada informasi tambahan nggak? Kalau ini nggak ada ya, dia cuman mempertimbangkan ya untuk dari biaya tradisional itu menjadi aktivitas based costing. Di sini adalah aktivitasnya, di sini adalah dasar ya, dasar aktivitasnya. Nah, kita masukin dulu nih angkanya. Biaya bahan baku langsung atau direct material itu 800.000. Jadi ini in total ya, bukan per unit. Terus yang satunya lagi adalah 5 juta. Terus direct labor-nya 300.000 sama 2 juta. Nah, overhead-nya kita belum tahu, kita harus hitung. Nah, 200 ini kan lihat nih, ada 5.000 dan 5.000 dan 10.000. Nah, maka di sini bakal akan muncul dua rate. Jadi OH rate 1 ya gampangnya. Terus ini ada OH rate 2. Sehingga nanti 5.000 ini yang rate 1 ini kita akan kalikan dengan, tadi kan rate 1 itu dasarnya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, berapakah jam tenaga kerja langsung untuk produk XY? Nah, jam tenaga kerja langsung untuk XY adalah 240, maka 5.000 ini kita kalikan dengan 240. Terus
5.000 juga kita kalikan dengan 600. Nah, terus yang kedua, rate kedua adalah jam mesin. Berapakah jam mesin di XY? Jam mesin di XY adalah 25,6 dan 594,4. Sehingga 10.000 ini kita kalikan dengan 25,6. Terus yang 10.000 juga kita kalikan dengan 594,4. Nah, maka kalau kita total overhead cost-nya itu harus sama dengan yang dimintakan dalam soal. Di sini adalah 10.400.000. Jadi sama ya kalau kita totalkan. Sehingga nanti kalau dimintakan ini berapakah? Oh, total biaya ya. Nah, kalau ditanya total biaya ya, jadi tinggal di total biaya atau total cost. Kecuali diminta cost per unit, maka kita harus bagi dengan jumlah unit. Kebetulan sini jumlah unitnya nggak disebutin ya. Oh, ada di sini. Tapi ini karena dia minta cuma total biaya, maka kita masukkan hanya sampai dengan total biaya. Oke, lanjut ke nomor 2. Sorry. Ada dia bilang manfaat ya. Nah, ini mungkin bisa masing-masing dari teman-teman nanti bisa menyimpulkan manfaatnya. Jadi kalau sini jawaban saya, karena dengan adanya pendekatan 2 rate ini, pengalokasian overhead itu jadi sebenarnya kalau pengalokasian overhead itu bisa jadi sebagai cara untuk menunjukkan nilai yang mendekati sebenarnya ya. Bisa mendekati sebenarnya itu karena kan jadi ada beberapa alasan kenapa dulu traditional costing itu menggunakan single rate ya. Jadi kenapa single rate atau beberapa rate ya. Nah, jadi dulu ceritanya adalah ketika perusahaan dulu ya sifatnya itu adalah masih swaklola ya, maksudnya itu masih mengandalkan tenaga kerja. Nah, ketika dia mengandalkan tenaga kerja, maka basis yang diperhitungkan adalah jam tenaga kerja. Sering berjalannya waktu, muncul revolusi industri, terus muncullah penggunaan mesin-mesin ya. Jadi ini bisa dikatakan untuk melengkapi ya, untuk bisa jadi saling menunjukkan nilai yang sebenarnya ya. Jadi bisa sebagai acuan perusahaan untuk menilai ya, overheadnya ini sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya atau tidak. Jadi dia memasukkan juga unsur jam mesin sini, karena aktivitas yang dulunya ya yang dilakukan dengan tenaga kerja ternyata ada yang sudah mulai dikerjakan dengan mesin, maka dia memakai dua rate sini. Nah, itu nanti teman-teman bisa menjelaskan dia dengan pendapat masing-masing. Nah, kita lanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu dibilang hitunglah total biaya berdasarkan ABC. Nah, soal 2 total biaya ya, jangan lupa kita copy lagi. Oke, overheadnya itu nanti cuma satu sih, total biaya. Nah, oke. Sekarang ABC. Nah, kita harus lihat dulu aktivitasnya apa aja. Jadi kita harus tulis aktivitasnya, dan mungkin gambarnya di bawah sini ya kali ya. Aktivitas manufacturing, schedule, part handling, assembly,
software installation, terus packaging. Oke. Nah, terus ini ada overhead cost-nya. Kita tulis 162.000, 2464, 23, terus 4472, terus sama 2 juta 302. Ini kalau kita total ada 10.400.000. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Drivernya berapa ya, dan basic drivernya apa. Kita lihat nih, manufacturing scheduling itu kan berdasarkan jumlah pesanan. Di sini jumlah pesanannya itu mana ya sini. Nah, ini kan masih dalam ini rata-rata pesan ya, rata-rata jumlah rata-rata unit ya per pesanan adalah 10 dan 10. Rata-rata unit pesanan. Nah, karena ini kan kita dari unit ke order ya, kan dari order ke unit. Kalau order ke unit itu dikali. Nah, kalau ini dari unit ke order, jadi ini adalah 10 orderan. Nah, kalau 10 orderan itu berapa unit? Maka sini order itu adalah 10.000 dibagi dengan 10. Jadi ada 1.000. Iya, dia ada 10 order. Nah, 10 order itu rata-rata jumlah unit per order, jumlah unit per pesanan. Oh, jadi setiap kali pesan tuh ada 10, maka untuk totalnya adalah 10.000 dibagi 10, ada 1.000 unit yang dipesan. Maka ini ada 18.000 dibagi 10, ada 1.800 unit yang dipesan. Nah, sehingga untuk yang jumlah order ini kita masukkan ini ya, karena ini kan produk A, F, XY dan FQ. Oke, kita masukkan dari 1.800. Yang kedua, handling itu satuannya apa? Handling, kita lihat nih, mana ya handling itu 20 ya. Nih assembly ya. Oh sorry. Jumlah part per unit. Nah, part per unit berarti kalau yang ini kan kalau dia per pesanan maka itu dibagi. Tapi kalau dalam bentuk unit, unit ini kita konversi ke dalam total ya. Karena kan cost driver itu ada drivernya itu dalam bentuk total. Kalau ini kan dalam bentuk unit, maka unit ini kita kalikan dengan budget productionnya.
sehingga nanti 20 ini kali dengan 10.000, kita kali dengan 10.000. Terus satu lagi 60 kita kali dengan 18.000. Temulah nanti totalnya adalah 1.280 ya. Nah, oke, berarti di sini kita masukkan drivernya 1.280. Sekarang kita lihat nih untuk yang apalagi nih 2472 assembly itu kan dia per unit ya, per unit ya. Nah, ini sama, kalau per unit berarti assembly berarti 20 dikali dengan 10.000 terus 70 ya, ini kan 70 assembly-nya dikali dengan 18.000, temu 1460. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah bukan terakhir sih, yang keempat, jumlah software aplikasi per unit ya. Kalau yang per unit tadi kita konversikan ke total unit, maka 2 dikali dengan 10.000 terus satu lagi 7 dikali 18.000, temu 146.000. Maka di sini drivernya adalah 146.000. Terus yang terakhir jadi apa dia selain software, driver itu adalah jumlah unit. Nah, kalau jumlah unit kan udah jelas ya, maka jumlah unitnya 28.000 ya kan, 10.000 ditambah 18.000. Jadi untuk yang packaging ini based on number unit ini adalah jumlah produksinya, maka jumlah produksinya adalah 10 tambah 18, jadinya 28.000. Dan tarifnya berubah. Nah, sekarang kita hitung tinggal XY dan FQ. Oke. Tarifnya 57 ini kita kalikan tadi dengan yang sudah kita hitung 1000. FQ sama 57 kita kalikan dengan 1.800. Kemudian untuk yang part handling 1,93 itu kita kalikan dengan 200.000. ,93 dikali dengan 200.000 per handling, dan terus 1,93 ini kita kalikan juga dengan kita 80. Oke, ketemu 2079. Kemudian yang ketiga 3,06 ini kita kalikan dengan assembly. Assembly itu ada 200.000 terus 3,6 kita kalikan dengan 1260. Yang keempat 13,7 kita kalikan dengan 20.000 ya software, terus ya 273. 13,7 kita kali dengan software yang key FQ 726. Nah, oke. Kemudian yang terakhir yaitu 46,5 kita kalikan dengan 10.000 ya, 10.000 dan 18.000. Sini kita kalikan dengan 18.000. Nah, cara teman-teman nanti bisa tahu jawabannya benar atau tidak ya, kita coba total. Jadi kita samakan dengan overhead cost-nya. Nah, ketika dia sama dengan total overhead cost ya, maka dia jawabannya adalah
benar ya, sama. Nah, oke, karena di sini overhead-nya in total ya, kita tinggal masukin totalnya. Maka ini kalau kita total 1794 dan satu lagi adalah 8605 ya, 10.400.000, sehingga total cost-nya adalah 28 dan 15,6. Oke. Terus ada pertanyaan baru enggak ya? Jadi cuman menghitung. Terus yang ketiga, adakah produk yang mengalami over atau under costing? Berikan perhitungan. Nah, seperti yang video sebelumnya ya, kita harus bandingkan dulu antara tradisional dengan ABC. Fokus aja deh. Oke. Nah ini ya. Jadi total cost-nya kita bandingkan ya. ABC itu 28 dan 15. Nah, sedangkan yang tradisional ada 2,5 dan 15,9. Nah, jangan lupa ketika dikatakan under costing adalah saat ABC lebih besar dari tradisional. Jadi bisa dianggap seperti dia kekurangan estimasi ya, estimasi terhadap biaya. Yang dijadikan patokannya adalah ABC. Sedangkan over costing itu adalah di mana ketika tradisional itu lebih besar dari ABC. Nah, itu untuk yang menjawab yang soal 3. Terus yang soal terakhir, bandingkan hasil perhitungan gross profit berdasarkan traditional costing dan ABC. Apa saran yang dapat diberikan untuk PT Hogwarts agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya? Oke. Nah, kalau kita gambarkan ya, mungkin saya cepat aja ya. Sini nomor 4. Nah, ini kalau kita Oke. Nah, kalau kita masukkan lagi ya, ketika menggunakan tradisional itu ini nih. Jadi kita salesnya tadi dari soal diketahui 3640. Nah, COGS-nya itu ada dari mana? Dari total biaya ini. Jadi biaya produksi ini adalah COGS yang dimaksud di sini. Nah, selisihnya adalah gross profit. Untuk ABC sama. Sehingga nanti ketemulah masing-masing profit ya dari dua produk ini. Nah, terus saran kebijakan ya. Kalau saran kebijakan itu tadi balik lagi ke preference masing-masing. Tapi kita lihat nih di soal tuh dia maksudnya apa ya? Produk komputer tablet XY itu nggak ada ini, nggak ada tambahan dia mana yang lebih unggul ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kan di sini kalau pakai ABC labanya tuh jadi turun ya untuk yang produk XY. Dan untuk yang produk FG labanya itu jadi naik ya. Maka di sini kan kalau seperti itu ya, ketika perusahaan memutuskan ABC pada produk FG ya, di sini terlihat ada kenaikan gross profit, ada kenaikan tingkat keuntungan. Nah, jadi kenaikan tingkat keuntungan ini sejalan dengan ya
dengan produksi yang dihasilkan oleh PT Progrowth ini. Jadi untuk yang desktop FG itu ketika kita mengalokasikan misalkan EBC, maka biaya overhead ya, atau total cost yang tercatat di sini itu akan lebih kecil, sehingga itu akan meningkatkan laba. Nah, sebenarnya harus ada analisis sensitivitas ya, sebenarnya secara lanjutan. Jadi harus melihat dari kecenderungan masing-masing produk, apakah elastis atau inelastis. Di sini karena tidak ada ya, kita mungkin penjelasannya ya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan ya, kalau di sini dia saran untuk meningkatkan ya, bisa meningkatkannya berarti kita harus menaikkan penjualan. Di sini yang harus dilakukan misalnya yaitu menaikkan penjualannya dengan melakukan misalkan dengan berbagai jenis-jenis marketing yang menarik ya, sehingga peminatnya lebih banyak terhadap produk. Nah, misalkan kita ingin fokus di produk FG, nah, dengan yang penjualan yang baik ya, kalau baik itu kan dia lihat tadi dia 18.000 untuk yang banyak ya, kita bisa maintenance 18.000 ini ya, agar nanti kita bisa lebih tingkatkan. Nah, kalau untuk terkait kinerja ya bisa dilakukan penjualan ini mungkin bisa dipakai konsep value added ya. Jadi nanti dilihat aktivitas atau biaya yang tidak bernilai tambah lagi, kita harus kita bisa tekankan di sisi situ gitu. Nah, itu mungkin penjelasan nanti. Untuk yang penjelasan lainnya ya mungkin bisa teman-teman cari referensi masing-masing, tapi secara umum atau secara garis besar ya seperti itu. Nah ya, oke, untuk sekian untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya, masih membahas tentang ABC. Ada sekitar 1, 2, oke, ada 2 soal lagi yang belum dibahas ya, lumayan. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.